Salam saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Agape Ministry SST Agape Jakarta, membahas doktrin-doktrin Kristen yang menjadi kekuatan dan berkat bagi jemaat. Tapi sebelumnya, terimalah salam saya dan saya percaya semua kita sehat. Saya disampaikan oleh mahasiswa kami dan penyampaian dalam bentuk pertanyaan, apakah Bapak sudah dengar isu yang ramai sekarang? Isu apa? Yaitu isu diskusi yang hangat tentang doktrin soteriologi yang berfokus kepada unlimited atonement versus limited atonement. Saya bilang, saya dengar karena saya lihat di FB, tapi saya tidak mendalami semuanya. Dan kalau kita bisa simpulkan, di sana ada dua kubu, ada dua figur tokoh teolog, ya. Boleh dikata ini kubu atau teolog Injili. Jadi ya wajar saja ada perbedaan. Kalau kita bicara teologi Injili atau teolog Injili, biasanya kaum Injili ini ketemu dalam doktrin-doktrin khusus atau tertentu, maksud saya, seperti misalnya Tritunggal, ya. Lalu kemudian Kristologi dan bibliologi. Kemungkinan besar, bahkan cenderung itu sama semua pandangannya teolog Injili ini. Tetapi teolog Injili ini biasanya ya berpisah persepsi di dalam dua teologi ini, yaitu pertama eskatologi, yang kedua soteriologi, yang seperti yang sekarang terjadi akhir-akhir ini, diskusi atau dialog tentang, singkatnya saya katakan LA dan UA, limited and unlimited atonement. Dan namanya aja mahasiswa tadi agak bingung sedikit, rada-rada terpengaruh. Lalu saya tertarik dengan membahas ini karena sekaligus menjawab mahasiswa ini atau mungkin jemaat. Tapi saya tidak pro kepada dua kubu tadi. Saya akan pro pada kesimpulan kajian saya ini. Saya akan berdiri di situ. Dan karena itu saya akan lihat boleh dikata dua persepsi teologi ini, limited and unlimited atonement ini, secara objektif, secara eksegesis. Ya, sekaligus ini menjadi materi kuliah kami. Juga bagi teman-teman yang tertarik, boleh saja. Tapi masing-masing punya keputusan untuk menerima, atau menyetujui atau tidak menyetujui. Tapi ini saya membuat satu materi yang membackup doktrin yang ada di dalam lembaga kami, khususnya SST Agape Jakarta. Karena itu saya masuk eksegesis. Saya mohon maaf, saya mau mengatakan pendapat saya. Eksegesis bukan eksposisi. Eksegesis bukan eksposisi, bukan juga deduksi dari doktrin tertentu atau dogma. Kadang kala orang mengatakan, ya, melihat satu ayat tertentu dihubungkan dengan konteks ini, lalu kemudian sudah disebut eksegesis. Atau ada orang tertentu mengatakan bahwa saya sudah menyebut kata Yunani, kosakata Yunani belum tentu juga eksegesis. Eksegesis dari kata exerkomai, yaitu menggali, membeberkan dari akarnya, menggali dari dasarnya, kemudian mengungkap, membeberkan apa makna itu. Berarti eksegesis sifatnya induktif, objektif, bukan deduktif. Bukan membawa sesuatu ke teks itu, tetapi melihat sesuatu apa ada di dalam teks itu baru diungkap. Nah, kita lihat dua pandangan tadi atau persepsi tadi, kita lihat dari eksegesis Yohanes 3 ayat 16. Ini sebagai dasar dari mengkaji limited dan unlimited. Bagi saya ini dasar utama Yohanes 3 ayat 16. Sesudah itu kita akan melihat penyebarannya atau penggalian doktrin atau perluasan doktrin limited and unlimited ini dalam dokumen Petrus, Paulus, Lukas, khususnya di dalam surat-surat Petrus dan Paulus, dan juga dalam tulisan Lukas lainnya. Jadi sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16 ini landasan pacu. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16,
ada dua kata kunci di sana, yaitu kasih dan dunia. Kata kunci primer yang utama bukan kasih di dalam teks itu. Yang dipersoalkan sekarang adalah kata kunci primer dunia, kata dunia di sana. Kasih juga merupakan kata kunci, karena itu dua kata ini akan dilihat bersama. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi, kata utama, kata yang paling menonjol di situ menyebabkan diskusi panjang lebar adalah persoalan kata dunia. Nah, sebelum kita melihat ayat ini atau kata-kata kunci ini, saya mohon jangan masuk ke ayat ini dengan membawa dogma atau membawa literatur. Literatur tidak salah, pakar tidak salah, dogma tidak salah. Tapi masuk dulu di dalam ayat ini secara exegetical tadi. Baru lihat mana doktrin pakar yang mendukung, mana orang yang mengatakan seperti itu, mana orang yang mereferensi doktrin itu. Jadi belakangan sekundernya adalah ya referensi pakar literatur, yang primernya adalah kita lihat apa kata teks ini. Karena itu sekali lagi jangan bawa pandangan menjadi eisegesis, masuk dengan pandangan tersendiri sehingga kita bisa menyimpulkan Yohanes 3:16 berdasarkan ke persepsi kita sendiri. Jadi kalau kaum Arminian masuk membawa doktrin Arminian ke Yohanes 3:16, dia harus memandang itu berdasarkan pandangan Arminian. Kalau enggak, dia tidak akan menjadi Arminian. Begitu juga orang saudara-saudara kita, kawan-kawan Reform, kalau masuk di dalam ayat Yohanes 3:16 harus melihat Yohanes 3:16 berdasarkan dogma Reform. Kalau tidak, dia akan tidak akan disebut dengan Reform atau orang Reform. Begitu juga kaum universalisme kalau masuk di dalam Yohanes 3:16, dia harus lihat sesuai dengan pandangan mereka. Kalau tidak, dia tidak akan disebut sebagai orang universalisme. Nah, itu kecenderungan-kecenderungan yang harus kita hindari. Jadi kita masuk di dalamnya melihat apa yang dimaksud dan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 3:16. Nah, pada umumnya ada tiga paham, ada tiga pendekatan orang tentang kata dunia ini. Orang mengatakan bahwa dunia itu adalah, kata dunia di Yohanes 3:16 mengatakan bahwa itu adalah orang-orang jahat. Ini juga tidak tepat, karena kalau kata dunia di sini adalah orang-orang jahat, sehingga itu adalah orang-orang yang tidak tidak di dalam kasih Yesus. Orang percaya juga adalah orang jahat awalnya, orang berdosa di dalam Roma 5:12. Itu pendekatan pertama tentang dunia. Yang kedua adalah seperti Pelagiasme atau universalisme mengatakan bahwa ini adalah semua orang. Ya, cuman beda-beda dua kubu di sini. Ya, semua orang. Jadi semua orang berpotensi selamat. Ya, ini juga bertentangan dengan Alkitab karena sudah ada pemilihan bahwa diselamatkan itu tidak semua orang di seluruh dunia. Sudah ada bukti bahwa di dalam, seperti misalnya 1 Petrus 3 ayat 20, di sana ada bukti orang di zaman Nuh yang menolak firman Tuhan itu sudah dibinasakan. Berarti sudah tidak valid pandangan bahwa dunia itu adalah semua orang berpotensi untuk selamat. Tidak benar. Dan ada orang yang mengatakan juga, yang ketiga ini adalah dunia itu adalah hanya orang percaya. Kalau bilang ini hanya orang percaya, jadi kasih Yesus objeknya kan dunia. Allah mengasihi dunia. Jadi kalau dunia dipandang sebagai orang percaya, berarti ini logika sederhananya. Berarti kasih Yesus hanya dituju kepada orang percaya. Pandangan orang tentang Yohanes 3 ayat 16 itu kata dunia menunjuk kepada hanya orang percaya. Biasanya ada satu teori yang namanya silogisme. Kata silogisme atau teori silogisme itu adalah cara mengambil kesimpulan secara deduktif. Jadi dia mengambil kesimpulan secara boleh dikata deduktif atau subjektif. Di dalamnya ada dua unsur. Unsur pertama itu adalah premis mayor boleh kata. Premis mayor itu hal-hal umum. Lalu kemudian premis minor itu boleh dikata itu hal-hal khusus. Jadi membawa dari hal-hal umum
ke hal-hal khusus. Ini ciri dari deduksi atau deduktif ini. Ini contoh misalnya. Semua orang pasti mati. Ini premis mayor. Lalu Aristoteles adalah orang. Ini premis minor. Lalu diambil kesimpulan, kalau begitu Aristoteles pasti mati. Jadi saya mengatakan lagi, semua orang pasti mati. Benar. Lalu Aristoteles adalah orang. Kalau begitu Aristoteles pasti mati. Itu kesimpulan. Jadi kita lihat logika-logika ini penting, tidak salah. Nah, ada beberapa kaum yang mendasari pandangan dari segi silogisme ini. Kalau kaum universalisme, silogismenya begini. Ya, Kristus mati bagi semua orang. Itu premis mayor. Kalau begitu semua orang selamat. Kalau Kristus mati bagi semua orang, itu selamat. Khususnya orang universalisme, mau bertobat tidak bertobat, yang penting Yesus sudah digantung kayu salib. Ya, semua orang bertobat, selamat masuk surga. Karena Kristus sudah mati, semua orang selamat. Lalu dibikin kesimpulan, jika semua orang tidak selamat, maka Allah gagal. Ini kesimpulan yang tidak alkitabiah. Ini kaum universalisme. Kristus mati bagi semua orang. Kalau begitu semua orang mau bertobat tidak bertobat karena Yesus sudah digantung di salib, semua orang itu harus selamat. Itu minornya. Kesimpulannya, semua orang selamat. Kalau semua orang tidak selamat, malah Allah gagal. Jadi logika-logika tadi malah menuduh Allah ini tidak konsisten. Lalu kaum silogisme mengatakan bahwa Kristus hanya menebus orang percaya. Ini pandangan silogisme. Kristus hanya menebus orang yang percaya. Ini majornya. Minornya apa? Premis minornya adalah orang percaya pasti ditebus selamat. Jadi orang percaya pasti selamat. Orang ditebus selamat. Kesimpulannya, setiap objek penebusan, setiap objek penebusan, entah itu dunia, di dalam Alkitab dikatakan dunia, orang percaya, semua orang, bukan orang percaya, semua orang atau orang-orang, kalau itu objek penebusan, kesimpulannya itu adalah orang yang percaya. Ya, itu adalah orang yang percaya. Karena itu, menurut kaum silogisme ini, bahwa dunia di dalam Yohanes 3:16 sebagai objek kasih. Tadi mengatakan bahwa dunia, semua kata di dalam kitab objek penebusan, dunia, semua orang, itu disebut atau dianggap sebagai orang percaya atau orang diselamatkan. Jadi kata dunia menyebabkan kata dunia di dalam Yohanes 3:16 itu disimpulkan juga dari silogisme ini sebagai orang percaya. Menurut saya ini bukan kesimpulan alkitabiah, bukan kesimpulan eksegesis, tapi kesimpulan teori premis mayor dan premis minor tadi, silogisme tadi. Dan ini pasti ditolak Alkitab. Karena apa? Allah tidak saja mengasihi orang percaya saja, tapi Allah mengasihi semua ciptaannya. Ini ada Alkitab mau membuktikan, dan saya perlihatkan bahwa kasih Allah itu bukan hanya kepada orang percaya, tapi kepada seluruh dunia, termasuk orang tidak percaya. Tapi itu baru proposisi. Kita akan lihat apa kata Alkitab tentang itu. Nah, kalau kita melihat kasih Allah, kita harus lihat dua jenis kasih ini. Apa yang disebut dengan common grace dan special grace, yaitu kasih secara umum atau anugerah secara umum Allah, dan anugerah secara khusus. Kalau anugerah secara khusus itu berhubungan dengan kasih soteriologis. Itu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Itu kasih berhubungan dengan penyelamatan. Berhubungan dengan perjalanan. Nah, kasih ini saya mau tegaskan, kasih ini berhubungan dengan orang percaya. Ini kasih keselamatan. Special grace ini berhubungan dengan orang percaya, tidak berhubungan dengan semua orang.
Yang kedua adalah kasih common grace, itu kasih anugerah umum. Anugerah umum ini kasih Allah kepada semua orang. Sifatnya bukan soteriologis, tapi providensia. Providensia itu sifat pemeliharaan Tuhan kepada semua manusia, karena diciptakan Tuhan. Contoh praktis, setiap hari kita lihat nafas ini. Nafas, kita bernafas ini bukan kasih soteriologis, tapi kasih umum. Allah berikan nafas kepada semua orang yang berdosa, itu diberikan, itu kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi orang, hanya orang percaya saja yang bernafas. Hanya orang percaya saja yang hidup, yang lainnya mati karena tidak punya nafas. Menikmati alam semesta, menikmati matahari, bulan, bintang, alam dan kesehatan, kemudian kekayaan, harta fisik, itu itu bukan kasih soteriologis, itu kasih umum. Jadi harus semua itu kasih Allah. Karena itu harus dibedakan kasih umum dan kasih khusus. Kasih umum berlaku pada semua orang. Tidak ada hubungan dengan keselamatan. Orang yang tidak selamat, orang masuk neraka juga menikmati kasih Allah, yaitu kasih umum. Tetapi kasih soteriologis hanya khusus kepada orang yang diselamatkan atau orang percaya. Itu kasih soteriologis ini. Nah, saya membuktikan di dalam Alkitab bahwa kasih umum, kasih Allah itu umum. Kasih Allah itu mencakup seluruh dunia, baik percaya maupun tidak percaya. Yang saya mau sampaikan ini, kalau kasih soteriologis sudah tidak ada masalah. Itu bagi kita yang sudah di dalam Yesus sudah pasti. Tapi kasih providensia Allah ini, pemeliharaan seperti misalnya Kain. Kain adalah orang yang dicampakkan ke neraka. Kejadian 4 ayat 15, tapi di sana dikatakan Kejadian 4 ayat 15 diproteksi, dipelihara Tuhan, dijamin Tuhan. Ini kasih yang umum tadi, soal memproteksi, memelihara dan sebagainya. Kemudian Hagar hampir mati karena kehausan di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-17. Dipelihara Tuhan. Hagar siapa? Kita sudah tahu. Ya, nenek moyang dari orang yang tidak percaya. Tapi di dalamnya ada orang percaya juga. Ismail khususnya. Nah, Ismail ini dijanjikan Tuhan bangsa yang besar. Saya membaca Kejadian 21 tentang Ismail ini. Kejadian 21 ayat yang ke-13 katakan begini. Tetapi keturunan kepada Abraham, tetapi keturunanmu dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Ini Ismail yang dimaksud. Karena ia pun anakku. Jadi Ismail ini menurunkan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Di dalamnya ada orang percaya, turunan Abraham. Dipelihara Tuhan, dikatakan tadi, dikatakan di dalam ayat 13, kubuat menjadi bangsa karena dia anakmu. Lalu kemudian ayat 18 katakan begini. Bangunlah, angkatlah anak itu, Ismail ini. Tuhan bilang kepada Hagar, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dan dikatakan bahwa dia disertai Tuhan. Khususnya ayat 20 Kejadian 21. Allah menyertai anak itu, menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Allah menyertai, kata menyertai itu kata haya, ada, bersama. Kata ini ditemukan, akarnya ini menyebabkan Keluaran 3:14 ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Ya, aku adalah aku. Ada kata haya, ada kata ada di sana, aku adalah aku, sehingga muncul nama pribadi Yahweh itu. Jadi kata haya, kata ada itu juga ada diberikan Tuhan karena kasihnya kepada Ismail, karena ini turunan Abraham. Jadi ini kasih yang pemeliharaan, yang providensia tadi disertai. Dan begitu juga itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru juga seperti itu. Yesus katakan, yang menyimpulkan hukum Taurat itu, kasihilah sesama manusia, bahkan musuhmu. Ya, disuruh kasihi, itu kasih, kata kasih di sana dipakai. Jadi bukan hanya kasih kepada orang seiman. Perkataan Yesus, kasihilah sesama manusia bahkan musuhmu, itu kasih sama manusia, orang yang percaya maupun tidak percaya, bahkan musuh dikasihi. Jadi itu objek kasih Allah. Karena itu di dalam Matius, Markus, Lukas,
Di dalam kitab Roma, Galatia, Yakobus, kasihilah musuhmu dan sesamamu, itu diulangi oleh penulis-penulis ini, ada di sana perkataan Yesus itu, yaitu orang-orang di dunia yang percaya, tidak percaya, bahkan musuh itu menjadi objek kasih Allah itu. Sehingga diulang-ulang di situ. Sinoptik maupun dokumen Paulus, Yakobus, Petrus mengulangi bahwa kasih Allah bukan hanya kepada orang yang percaya saja, tetapi kepada semua orang, termasuk orang percaya dan orang tidak percaya. Salah satu contoh yang menarik adalah kasih Yesus kepada orang yang sukar masuk surga, yaitu pemuda kaya itu. Saya membaca kitab atau Injil Markus 10, kalau Anda juga mengikuti bisa membaca. Markus 10 ayat 21 katakan begini. Tetapi Yesus memandang pemuda yang kaya ini, memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita sudah tahu ceritanya, orang ini sulit mengikuti kata Yesus, karena itu Yesus simpulkan, lebih mudah seekor unta masuk di dalam lubang jarum daripada orang ini masuk ke surga. Jadi dalam kesimpulan konteks ini sukar masuk surga, tapi orang ini dikatakan di dalam ayat ini dikasihi Yesus. Kalau orang ini melukiskan atau memperlihatkan dia tidak masuk surga, berarti orang ini juga dikasihi Yesus. Dari kesimpulan ini, ya, dari pembahasan ini mau menyimpulkan bahwa sekali lagi objek kasih Allah itu ada dua. Satu yang bersifat kasih terbatas, soteriologis, itu hanya untuk orang percaya, dan kasih yang umum, common grace, itu kepada semua orang, baik percaya maupun tidak percaya. Jangan dibatasi kasih Yesus hanya kepada orang yang percaya. Soal keselamatan memang harus dibatasi, tapi kalau soal kasihnya, dia punya kedaulatan dan dia punya kemampuan untuk mengasihi seluruh dunia, karena semua orang itu ciptaannya. Nah, sekarang kita lihat dari dasar pandangan soal kasih tadi, kita lihat Yohanes 3:16. Saya mengulangi kalimat saya yang kedua. Jangan bawa dogma, literatur, dan alat tafsir untuk menafsir ayat ini. Kita lihat, kita boleh tafsir, kita bisa eksegesis. Itu tadi istilah kunci saya, eksegesis. Masuk ke dalam ayat ini. Lihat teksnya. Saya melihat ada diskusi tentang limited dengan unlimited atonement. Ada teolog yang tidak melihat ayat, tiba-tiba memunculkan literatur, akhirnya kebingungan. Karena literatur kadangkala ya kita percaya itu kemudian bisa dipatahkan, tapi ayat tidak bisa dipatahkan, teks tidak bisa dipatahkan. Nah, saya mengatakan tadi bahwa kata kunci primer bukan kasih dalam Yohanes 3:16, tapi dunia. Nah, apakah kasih? Kita mulai dengan kasih, dengan yang sekunder. Apakah kasih ini? Ya, jangan cepat-cepat kasih ini, sekali lagi, jangan cepat-cepat kasih ini disimpulkan sebagai orang percaya. Karena itu dalam pembahasan sebelumnya, ada orang cenderung membawa dogma masuk ke sini, karena dogmanya mengatakan bahwa hanya orang percaya diselamatkan. Makanya dunia ini dianggap ini orang percaya. Kalau tidak, maka saya tidak akan memiliki posisi seperti pandangan itu. Sekali lagi, ya, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa dunia adalah orang percaya. Orang percaya. Hanya karena, jangan cepat-cepat menyimpulkan dunia sebagai orang percaya hanya karena kata dunia duduk semeja dengan konsep gagasan soteriologis dalam Yohanes 3:16. Saya sebut gagasan soteriologis karena di bagian B-nya ada gagasan soteriologis, di bagian A-nya itu ada gagasan dunia, sehingga dipukul rata kalau dunia itu ada hubungannya dengan bagian B soteriologis. Tidak. Ya, kalau bagian A itu yang disebut kasih secara umum. Sedangkan bagian B, jadi ada dua ide di sini, ada dua gagasan utama. Gagasan utama Yohanes 3:16a itu berbicara soal umum, kasih kepada dunia. Ya, ide kedua adalah di dalam
Yohanes 3:16 bagian B itu kasih secara khusus. Itu soteriologis, keselamatan. Nah, untuk mengetahui kasih Allah, ada dua jenis kasih Allah dalam Alkitab kepada manusia. Yang pertama disebut agape, kata kerjanya agapao, itu kasih umum. Jadi Allah mau mengasihi dunia ini, dia menggunakan kasih agapao, itu jenis pertama, agapao. Dan kasih umum ini ditujukan kepada orang benar dan orang tidak benar. Kalau kita melihat Mazmur 146 ayat 8, kasih agapao itu ditujukan kepada orang benar. Ya. Dan juga di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dan kasih agapao juga ditujukan kepada semua orang termasuk musuh di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44, saya boleh baca. Matius 5 ayat 44. Bunyinya begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini musuh ini, ya, dalam konteks Yesus adalah orang-orang yang membenci, orang yang tidak percaya. Tapi dikatakan kasihilah. Yesus katakan dikasih pakai kata agapao. Jadi kasih umum pada orang percaya maupun tidak percaya. Itu jenis pertama. Nah, jenis kedua disebut karis. Kata kerjanya karisomai, itu karis, itu kasih soteriologis, kasih yang menyelamatkan. Kalau agapao belum ditegaskan kasih yang menyelamatkan, kasih secara umum. Tapi kalau karis itu kasih yang menyelamatkan, seperti di dalam Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena karis, ya, di sana bukan agapao dipakai, bukan agape di sana dipakai di dalam Efesus 2 ayat 8, tetapi karena karis, karena kasih anugerah Allah kamu diselamatkan. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, kasih anugerah karis itu menunjuk kepada soteriologis atau keselamatan. Sedangkan agapao itu kasih secara umum. Pertanyaannya, Yohanes 3:16 ada kasih karis atau kasih agapao. Kita lihat kasih di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih di sana bukan karis, bukan karis, tetapi agapao. Karena itu objeknya dunia, termasuk orang percaya dan tidak percaya. Ini Yohanes 3:16 ini bukan karis, saya ulangi lagi, tapi agapao. Kasih kepada dunia, kasih kepada orang percaya dan tidak percaya di kolong langit bumi ini. Jangan juga dihubungkan dengan, kadangkala ada orang menghubungkan dengan Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 bisa saya baca. Roma 8 ayat 32. Orang menghubungkan kasih Allah Yohanes 3:16 B ini dengan ini. Ayat yang ke 32. Ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Sebagaimana mungkin ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Mengaruniakan. Nah, orang menghubungkan Yohanes 3:16a, kata kasih itu dengan ini. Tidak cocok. Karena kasih di dalam Roma 8 ayat 32 dipakai di sana adalah karis. Tapi kata kerjanya karisomai, bukan agapao di sana. Sehingga tidak ada hubungannya kasih Yohanes 3 ayat 16 bagian A ini kepada dunia, tidak ada hubungannya, tidak relevan dengan Roma 8 ayat 32. Kalau begitu dunia itu apa? Lagi-lagi jangan cepat-cepat simpulkan orang percaya. Kata frasa di dalam bagian A itu agapesen ho theos ton kosmon. Ya, di lain menjelaskan kasih itu kata benda. Tapi sebenarnya bukan kata benda. Aslinya itu kata kerja, agapao, agapesen. Ya, objeknya adalah dunia. Jangan artikan kasih atau dunia ini dalam pengertian leksikon atau English. Kamus bahasa Inggris. Jangan. Kalau kita lihat dunia ini, kamus bahasa Inggris larinya kemana? Alam semesta, planet lah, dan seterusnya. Ini juga bukan pengertian geografi, ada hubungan dengan leksikon. Sebab Yohanes 3 sudah menjawab itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 31 Yohanes 3, perhatikan Yohanes 3 ayat 31 sudah membedakan dunia di Yohanes 3 ayat 16
dengan dunia dengan ayat 33. Kalau ayat 31 maksud saya, ayat 31 bilang begini. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, ini bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Itu saja. Kita lihat di ayat 31 ini yang disebut bumi secara geografis karena dipakai di sana G. Secara geografis G. Sedangkan di dalam Yohanes 3:16 bukan G tapi kosmos. Kosmos. Dalam Yohanes 3:16 harus dibedakan. G itu geografisnya bumi, bulatan bumi ini. Tetapi kosmos bukan bulatan bumi. Kita lihat apa yang dimaksud di sana. Oke? Karena itu kita lihat konteks Yohanes saja. Jangan lihat konteks sinoptik. Kita melihat konteks Yohanes. Apa dunia ini? Nah, kita lihat konteks dekat, jauh, dan kembali dari konteks jauh dekat itu menyimpulkan dunia di Yohanes 3:16. Kita lihat konteks dekat. Di dalam ayat 9, kita ke Yohanes 1 nih. Yohanes 1 khususnya. Yohanes 1 ayat 9 ada perkataan begini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini Yohanes 1 ayat 9. Yesus menerangi, dikatakan Yesus menerangi semua orang. Saya mau bertanya, apakah penerangan ini hanya untuk orang percaya? Tidak. Dia datang membawa terang ini, terang sesungguhnya menerangi dunia. Dikatakan ini sedang datang ke dalam dunia. Jadi semua orang, setiap orang tadi bukan hanya orang percaya diterangi Yesus. Diterangi Yesus adalah dunia. Ini di dalam ayat 9 Yohanes 1. Ini konteks dekat yang saya bilang tadi. Ayat 10 lebih menjelaskan itu. Ayat 10 bilang begini. Ia telah ada di dalam dunia. Nah, dia sudah dikatakan di sini. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia. Olehnya. Dunia dalam konteks ini komunitas. Karena konteksnya ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini. Jadi dunia sini bukan geografis, bukan pohon, bukan gunung. Karena soal menolak Yesus bukan gunung. Menolak Yesus bukan pohon-pohon, menolak Yesus bukan laut. Walaupun ada puisi seperti itu, tapi konteks ini dikatakan ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya bukan geografis, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini komunitas seluruh dunia. Yang dimaksud orang percaya dan tidak percaya ada di dalamnya orang yang menolak. Ada sebagian yang percaya. Jadi dari Yohanes 1 ayat 9-10 mengatakan bahwa dunia ini bukan orang percaya saja, tapi seluruh dunia, komunitas seluruh percaya dan tidak percaya. Di ayat 9-10 sudah jelaskan, lebih jelas lagi di ayat 11. Siapakah dunia itu? Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini yang dikatakan tadi, tidak mengenalnya, menolaknya. Jadi ayat 11 berbicara milik kepunyaannya Israel. Israel ini menolak. Saya ada di ayat 11 ini ada analogi. Kalau Israel disebut umat pilihan, apakah umat pilihan yang dimaksud Yesus umat Allah ini hanya orang percaya saja Israel atau seluruh Israel? Sebab kalau bicara Israel, tidak semuanya selamat. Dalam Roma 9 ayat 27 dikatakan, sebaiknya dibaca, saya membaca Roma 9 ayat 27. Dikatakan begini, dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan selamat. Jadi seperti pasir di laut, anak Israel itu kan janjinya kepada Abraham dan Yakub, turunanmu seperti pasir di laut. Tapi tidak semua selamat. Ada yang tidak selamat, ada yang selamat. Tapi semua pasir di laut itu yang disebut orang pilihan. Itu yang bangsa Allah dikatakan di dalam Alkitab. Semua Israel. Jadi bangsa pilihan bukan hanya sebagian orang Israel yang percaya. Semua Israel. Tapi kenyataannya tidak semua orang Israel selamat.
Tadi ayat mengatakan ada yang tidak selamat, ada yang selamat. Itu yang disebut dunia di dalam Yohanes 1 ayat 9 10. Lalu kemudian ayat 12 kita sudah tahu ayat itu, tetapi semua orang yang percaya, semua orang menerimanya, non-Israel maupun Israel yang menerimanya, tapi tekanannya ayat 12 kepada non-Israel yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Orang percaya sudah. Jadi dunia ayat 9 10 itu apa? Komunitas seluruh dunia. Dijelaskan dalam ayat 10 adalah orang Israel ada masuk di sana, ada orang yang tidak percaya di Israel, dan ada orang non-Israel juga tidak percaya di sana, menolaknya. Dikatakan tadi orang Israel itu bukan hanya orang Israel, adalah orang yang tidak mengenalnya. Bahkan kalau dilihat konteks ini di zaman Yesus, orang Israel, Farisi, Saduki sebagian ada yang percaya, sebagian itu bekerja sama dengan orang Romawi menyelibkan Yesus. Ini yang disebut dunia. Lalu ayat 12 mengatakan di sana ada orang percaya. Itu bagian dunia yang percaya. Yang tidak percaya ada juga. Jadi dunia adalah orang yang percaya dan tidak percaya. Yohanes 1 menjelaskan ini. Ya. Karena objek kasih Allah. Nah, sekarang kita lihat konteks jauh. Konteks jauh di dalam Yohanes 16 ayat 8. Ini ayat yang sudah familiar bagi kita. Ayat itu mengatakan bahwa jika Roh Kudus datang maka ia akan menginsafkan. Kata elenksei itu mengatakan bahwa di sana menginsafkan atau mengiluminasi, menerangkan, memberi penerangan kepada dunia. Ini konteks itu Yohanes 16 ayat 8 itu adalah kepada dunia. Saya setuju dengan almarhum pendeta Bigman Sirait mengatakan ketika dia membahas Yohanes 16 ayat 8 bahwa dia katakan bahwa Allah menginsafkan dunia ini bukan hanya orang percaya, seluruh dunia. Seluruh dunia. Orang percaya dan tidak percaya di dalamnya. Contoh saja kalau kita KKR di pedalaman orang primitif, orang yang belum terima Yesus, tiba-tiba altar call mereka datang kepada Yesus. Ya, itu berarti diinsafkan. Ada yang diinsafkan bertobat, ada yang tidak. Ada di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28, Paulus menginjili Agripa, Raja Agripa. Sudah diinsafkan. Saya percaya itu diinsafkan oleh Roh Kudus. Karena itu Agripa katakan, kau gila. Hampir-hampir engkau buat saya menjadi orang Kristen. Hampir-hampir berarti penerangan sudah ada tapi belum tentu bertobat. Agripa. Lalu kemudian dunia juga yang dimaksud di sini adalah ya orang percaya. Yang sekarang kita orang percaya juga. Kalau kita berdosa sekarang merasa diinsafkan Tuhan, kita merasa bersalah. Kalau kita sudah dalam Yesus berbuat dosa, merasa bersalah lalu minta ampun ke Tuhan atau minta maaf kepada orang lain, itu diinsafkan Tuhan. Itu Yohanes 16 ayat 8. Dunia, orang percaya dan tidak percaya. Lalu konteks jauh 1 Yohanes 2 ayat 2 berbicara orang tidak percaya di sana. Dunia juga dipakai. Di dalam Wahyu 3 kali kata dunia menunjuk kepada orang percaya dan tidak percaya, khususnya di dalam ya Wahyu 3 ayat 10, lalu kemudian Wahyu 11 ayat 15 itu berbicara tentang orang percaya, sedangkan Wahyu 13 ayat 3 berbicara dunia juga tapi mengikuti antikris. Jadi sulit menyimpulkan dunia, kata dunia dalam dokumen Paulus hanya menunjuk kepada orang percaya. Sulit. Saya lebih percaya teks ini daripada deduksi dogma tertentu masuk ke teks Yohanes. Karena teks Yohanes tidak pernah ditemukan bahwa dunia itu membicarakan pada orang percaya saja. Teks-teks tadi semuanya berbicara secara komprehensif dunia, komunitas dunia yang percaya maupun tidak percaya, yaitu penduduk dunia. Kesimpulan dari konteks dekat dan konteks jauh ini dari kitab Yohanes, kita tidak usah lihat dalam sinoptik, saya bilang katakan tadi, nanti keliru lagi konteksnya. Kesimpulannya dunia adalah semua komunitas dunia orang percaya dan tidak percaya. Nah, dengan dasar itu kita ke teks Yohanes 3:16. Apa kata Yohanes 3:16? Konteks keseluruhan Yohanes 3:16. Kalau kita bicara Yohanes 3:16, kita lihat konteks paling dekat ini, konteks intinya adalah Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Itu diskusi tentang Nikodemus di Injil Yesus. Dalam konteks ini Nikodemus belum percaya. Jangan lihat di konteks lain tentang Nikodemus. Di sini dulu. Konteksnya Nikodemus tidak percaya sampai ayat 13. Karena itu di dalam ayat 14, ini ayat 14,
Yohanes 3, saya baca Yohanes 3:14. Karena Yohanes 3 ayat 1 sampai 13, kesimpulannya Nikodemus tidak percaya. Jadi kesimpulan ada orang yang tidak percaya di 13 ayat. Yohanes 3 ayat 14 katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini analogi. Ini ilustrasi, dikatakan sama seperti. Ini dalam hermeneutik ada bahasa kesamaan, kesetaraan, ada perbandingan, sama seperti Musa ditinggikan, lalu demikian juga anak manusia Yesus ditinggikan, disalib. Jadi bagian A sama seperti Musa meninggikan ular. Kalau kita udah tahu ular tembaga ini didirikan, diperintahkan Tuhan supaya orang yang terpagut karena pelanggaran terhadap Tuhan dan Musa supaya tidak mati, maka memandang ular itu. Siapa yang memandang sembuh, yang tidak memandang sembuh. Pertanyaannya, waktu Musa meninggikan ular itu, apakah hanya khusus ya ditinggikan itu, ular itu hanya khusus kepada orang yang sembuh atau kepada semua orang yang dipagut waktu itu? Tentu kepada semua orang yang dipagut ular itu. Siapa yang memandang sembuh? Ada yang meninggal, ada yang mati kalau tidak memandang. Nah, ayat 14, sama seperti Musa meninggikan, demikian juga anak manusia ditinggikan. Anak manusia ditinggikan di sini disalib, digantung di atas salib. Dia ditinggikan, keterangannya ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus ditinggikan di salib. Kalau ular tedung di tembaga ini ditinggikan oleh Musa, semua orang terpagut memandang selamat. Tidak memandang tidak selamat dalam arti sembuh, tidak memandang tidak sembuh. Jadi ditujukan kepada semua yang terpagut. Kalau analogi ini, saya percaya ini kan Yesus yang bikin analogi. Dia katakan anak manusia ditinggikan, ayat 15, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti tidak semua orang selamat. Hanya orang yang memandang salib, memandang analogi Musa tadi, ular tedung, ular tembaga itu. Kalau ini salib, memandang Yesus, artinya percaya Yesus yang selamat. Berarti ada yang tidak percaya Yesus seperti kelompok Nikodemus dan orang-orang yang tidak memandang ular tedung itu. Kesimpulannya sampai ayat yang ke-15, ya, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Siapa itu komunitas itu? Ayat 16a mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, konteks ini merekomendasikan dunia ini adalah kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 15. Di dalamnya ada orang percaya dan tidak percaya karena dunia. Juga kasih di sini sudah seperti tadi saya katakan, kasih ini bukan karis dipakai, bukan karisomai tetapi agapao. Kesimpulannya bahwa kasih ini adalah kasih kepada seluruh manusia. Sedangkan Yohanes 3 ayat 16a ayat B itu khusus kasih kepada orang yang selamat, dalam arti ditujukan kepada orang yang selamat. Jadi tidak semua orang yang diselamatkan, hanya orang yang percaya. Sehingga kalau simpulkan Yohanes 3 ayat 16, bagian A itu adalah komunitas dunia. Di dalamnya ada orang percaya, tidak percaya. Dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 15 diceritakan itu. Dan bagian B adalah orang yang percaya, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Siapa dunia? Dua-duanya. Orang yang tidak percaya dan juga orang yang percaya. Karena itu tidak, menurut ayat sampai ke ayat ini, sampai pembahasan ini, akan sulit menerima dunia dalam Yohanes 3 ayat 16 hanya orang yang percaya saja. Orang percaya itu di dalam bagian B. Karena itu juga ada hubungan dengan Yohanes 1:29 bahwa anak domba itu menjadi juru selamat dalam arti menebus dunia kalau ada hubungan dengan konteks orang yang percaya. Sedangkan ayat yang ke-36 dari Yohanes 3:16 dikatakan, ayat yang ke Yohanes 3:16b dikatakan siapa yang percaya selamat. Kontras dengan
Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anaknya, ia beroleh hidup yang kekal. Masih ada di sini. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, disimpulkan di sini. Itu yang disebut dunia. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, yang binasa tadi. Nah, Yesus ayat 17 ini, kita kembali Yohanes 3:16. Ayat 17-nya dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan menyelamatkannya oleh Dia. Dalam konteks khusus, menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Diuraikan lagi di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Diulang-ulang sampai ayat 18 sampai 36 bahwa dua komunitas ini, percaya dan tidak percaya, itulah definisi dari dunia. Yohanes 3 ayat 16b. Kesimpulan dari Yohanes 3 ayat 16, dunia di dalam 16a itu semua orang, percaya maupun tidak percaya. Dan 16b adalah keselamatan khusus, hanya orang percaya. Saya percaya ini, bahwa ini adalah orang percaya. Dunia bukan hanya orang percaya, seluruh dunia. Tapi bicara seluruh dunia, kasih Allah itu tidak berarti seluruh dunia selamat. Jangan kadang-kadang diulang-ulang. Oh, kalau dunia itu adalah objek kasih Yesus, berarti dunia selamat dong. Itu jangan lagi diulang-ulang. Itu tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab. Kalau Tuhan mengasihi dunia, bukan berarti dunia diselamatkan. Ada kasih pemeliharaan tadi. Oke? Nah, jadi kalau begitu apa 16a, 16b? Kalau kita bicara lingkup kasihnya, unlimited. Kasih kepada dunia, unlimited. Kalau lingkup keselamatan, limited, terbatas. Kalau lingkup kasihnya, scope teritorial kasihnya, itu tidak terbatas ke seluruh dunia. Kalau lingkup keselamatan hanya untuk orang percaya, saya setuju. Nah, setelah membahas ini, baru cari pendukung, cari pakar, cari literatur, itu boleh. Itu sekunder. Yang primernya adalah kita selidiki secara eksegesis. Setelah ditemukan kesimpulan, limited adalah orang percaya, unlimited adalah dunia. Nah, ini orang-orang pakar ini, saya lebih percaya orang pakar ini menyetujui pandangan ini. Seperti Edwin Blum, Gray Kenner, Ryrie Thiessen Walford, Paul Enns, Roy Bisak, Kenneth Kengel, Duane Litvin, David Lowry, Dwight Pentecost. Di Indonesia siapa? Saya pernah tanya kepada almarhum Chris Marantika. Begini juga dia omong. Saya belum tanya kepada tokoh besar di Indonesia yang paling senior, yang sangat dihormati, Pak Pendeta Stephen Tong. Saya belum tanya. Apa pandangan beliau tentang ini? Saya belum tanya. Ya, tapi tokoh-tokoh tadi sudah memberikan penjelasan sesuai dengan yang diuraikan di dalam exegesis tadi. Nah, baru seperti ini langkahnya. Baru tanyakan. Kita bukan anti literatur, bukan anti pakar. Tapi jangan ke literatur, jangan ke pakar, jangan ke dogma dulu. Lihat teksnya. Jadi sekali lagi, unlimited kalau disimpulkan Yohanes 3:16, unlimited dan limited atonement sebenarnya itu tidak bertentangan. Itu harmonis. Harmonis menurut saya. Yang bertentangan, yang bertabrakan itu justru orang yang membahas. Kubu unlimited bertentangan dengan limited sebaliknya, sehingga terjadi dua kubu yang saling berseberangan. Tapi setelah diselidiki, ini dua kecenderungan, istilah terminologi ini, limited dan limited, ini saling melengkapi, saling mendukung. Kalau unlimited, kasih Allah kepada umum. Kalau limited, itu kasih soteriologis, tidak bertentangan. Nah, ini posisi saya. Setelah mengeksegesis dan melihat pandangan-pandangan para pakar tadi, literatur yang saya lebih percaya pakar-pakar ini mendukung eksegesis ini, dan literatur mereka yang sudah terbukti bahwa mereka dari sisi kasih umum unlimited, dari sisi penyelamatan limited. Ini posisi saya. Saya mengikuti itu. Nah,
Inilah dasar dari dokumen Paulus nanti dan Petrus, Yakobus, dan juga tulisan Lukas di kitab non-Injilnya. Yohanes 3:16, mereka membangun penebusan, penyelamatan dari gagasan ini. Karena itu kita segera melihat pandangan Paulus, Petrus, dan lain-lainnya tadi tentang limited dan unlimited. Ya, kita lihat nih. Yohanes, tadi udah disebutkan. Yohanes ini di dalam suratnya. Dalam suratnya berarti 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dikatakan begini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan di sini. Kata pendamaian ini jangan dirubah. Ini kata hilasmos. Hilasmos itu kata kerjanya bisa diterjemahkan atoin. Dari sini kata atonement. Bisa penebusan, pendamaian, propisiasi, pendamaian. Ini konsep-konsep yang ada, yang dipakai di dalam soteriologis. Jadi ini pendamaian atau penebusan dikatakan ayat ini. Bukan pakar yang ngomong, jangan dirubah. Jangan dirubah ini, oh ini hanya kata barangkali sapaan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, dia mendamaikan segala dosa kita. Nah, kita ini konteks Yohanes ini adalah orang percaya. Dan bukan dosa kita saja, ditegaskan lagi. Pendamaian itu, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yohanes masih ada hubungannya kata dunia ini tadi. Seluruh dunia. Tapi dia mendamaikan kita yang berdosa. Kita sekarang berdosa, damaikan kita yang selamat. Tapi pendamaian ini dalam konteks skop teritorial pendamaian ini melingkupi. Nanti kita lihat apa arti melingkupi seluruh dunia sesudah ini. Tapi kita lihat konteksnya ini dulu, melingkupi seluruh dunia. Jangan dipendekin ini kata seluruh dunia. Oh, itu orang percaya seluruh dunia. Jangan, ayatnya tidak bicara seperti itu. Karena kata disebut di sini holu to kosmo itu seluruh dunia. Tadi konsep Yohanes seluruh dunia tentang itu. Sedangkan kita itu terbatas, kita yang diselamatkan. Seluruh dunia tidak terbatas. Begitu juga 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kita lihat 2 Korintus 5 ini dokumen Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Bunyinya begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini mati untuk semua orang. Jadi kata hiper, panton ini tanpa artikel. Panton artinya segala sesuatu, semua orang. Jadi panton tanpa artikel itu tidak menunjuk kepada satu kelompok khusus komunitas. Tanpa artikel panton ini secara gramatikal, tanpa artikel panton ini menunjuk kepada komunitas umum. Semua orang. Jadi semua orang di sini, ya Kristus mati untuk semua orang, jangan dibatasi. Karena tidak ada artikel pembatas di sini, hanya orang-orang percaya. Dikatakan di sini panton ini untuk semua orang, di dalamnya orang percaya dan orang yang tidak percaya. Seluruh dunia. Ya, sebab itu di dalam ayat ini, ayat 15, khususnya bagian A, tidak ada gagasan keselamatan. Kristus telah mati untuk semua orang. Gagasan keselamatan bagian B. Bagian B dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ini bagian B ini untuk orang percaya. Karena itu hidup bagi Kristus. Karena kata zontes di situ, orang hidup itu zoe. Zoe itu hidup kekal. Demikian juga 1 Timotius 4 ayat 10. Ini ayat-ayat yang sudah sering, tapi kita lihat lagi 1 Timotius 4 ayat 10.
Dikatakan apa di sana? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ini di sini juga diskusi. Ini kita mulai juru selamat semua orang. Juru selamat semua orang, terutama mereka yang percaya. Ada dua di sini. Juru selamat dikata pertama dulu, juru selamat ini soter. Jangan dibilang sini hanya semacam pengantara biasa. Soter itu tidak bisa diterjemahkan lain kecuali savior, juru selamat. Soter itu adalah juru selamat. Nah, juru selamat objeknya adalah panton antropon. Panton antropon, kalau antropon secara umum tidak menunjuk kepada orang percaya. Ya, boleh lihat teksnya. Umumnya panton, kalau antropon biasanya dipakai untuk manusia secara umum. Tapi kalau orang percaya itu dipakai istilah piston atau pistos. Dari kata pistis. Dalam Yohanes 3:16 juga dikatakan tadi ada kata pistis di sana. Nah, kata antropos itu menunjuk kepada semua orang. Kalau piston ini di dalam bagian B dikatakan terutama, khususnya melista piston, believers, diterjemahkan believers. Kalau panton lebih condong kepada people, all people, dikatakan di sana. Human being, boleh dikata mankind, yaitu umat manusia. Antropos itu antropos. Tapi orang percaya itu, believers itu dipakai kata piston, pisto, pisteuo, dan sebagainya. Seperti Yohanes 3:16b ditemukan di sana, bukan antropon. Kesimpulannya, soter ini untuk antropos unlimited. Ya, soter di sini saya mengikuti ayat ini. Soter berarti juru selamat, tidak boleh dirubah-rubah. Ya, tidak boleh dirubah-rubah, juru selamat untuk semua orang. Sekali lagi, teks antropos ini bukan menunjuk pada orang percaya, tapi semua orang. Bagian B-nya baru mengatakan melista piston, terutama khususnya orang yang percaya. Ini baru orang percaya. Jadi dari segi soter ini, soter di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 itu soter itu ternyata juga unlimited kepada semua orang. Tapi ingat, bukan berarti semua orang itu selamat. Tapi khususnya keselamatan itu terjadi pada secara limited pada orang percaya. 2 Petrus 2, ini ayat terakhir, 2 Petrus 2 ayat yang pertama, dikatakan sini 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Sampai di situ. Ini jangan lagi dirubah ayat ini. Dikatakan penguasa, kalau penguasa di dalam Yudas 4 itu Yesus yang menebus. Kata dipakai di sini agorazo. Agorazo ini dipakai di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Orang-orang percaya di sana. Kamu telah dibeli. Agorazo dipakai, harga lunas. Ini konteks orang percaya. Tapi agorazo muncul di sini. Apa ini orang percaya di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 ini? Bukan, ini guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Tapi ayat ini jangan masukkan sesuatu di sini. Ayat ini mengatakan agorazo, dibeli, ditebus oleh Yesus. Ayatnya mengatakan begitu. Nah, di sini kita melihat bahwa uraian dari awal ya menyimpulkan ini bahwa kasih penebusan melingkupi skop dunia ini. Nanti kita lihat, buktikan di satu slide lagi pembuktian kasih seluruh dunia, kasih Yesus kepada seluruh dunia, skopnya. Termasuk di dalam penebusan, lingkup penebusan seluruh dunia. Tidak ada space di seluruh dunia, tidak kena dengan penebusan Yesus seluruh dunia. Tapi jangan disangka seluruh dunia itu selamat. Itu universalis. Di sini guru palsu ditebus, agorazo. Tapi di 1 Korintus 6 ayat 20 agorazo juga orang percaya. Sehingga penebusan itu untuk orang percaya itu selamat. Tapi skopnya seluruh dunia menyampaikan bahwa tidak ada juru selamat lain di dunia ini kecuali Yesus.
Nah, kita lihat di sini. Karena itu, kadang-kala orang main logika-logika itu, orang logika itu bagian menekankan logika mengatakan begini. Kalau Yesus juru selamat semua orang, kenapa tidak semua orang selamat? Jangan begitu berpikiran. Itu pikiran kita. Ya. Kalau Alkitab tadi bilang soter agoraso, itu benar. Agoraso soter, agoraso ya menebus. Soter ya juru selamat. Ternyata di Alkitab, ini Roh Kudus yang katakan. Saya lebih percaya Roh Kudus daripada pakar atau siapa saja. Roh Kudus yang bilang soter tidak bisa diterjemahkan lain dalam konteks ini. Agoraso tidak bisa diterjemahkan lain dalam konteks ada Yesus menebus. Hanya mengatakan bahwa pengorbanan di atas kayu salib itu konteks ini kepada seluruh dunia, tapi penyelamatan hanya kepada orang percaya. Jadi apa maksud seluruh dunia kena soter atau agoraso? Itu lingkup teritorial. Sekali lagi, lingkup teritorial Yesus penyelamatan itu memenuhi seluruh dunia, supaya tidak ada yang katakan bahwa ada juru selamat lain. Ini intermezzo, entah intermezzo ini ringan atau berat atau tergantung saudara bisa mendengar. Kalau Yesus hanya juru selamat kepada orang percaya, nanti orang percaya punya dalil. Oh, kalau begitu Yesus ya silakan juru selamat untuk orang percaya. Kami yang tidak percaya ini bukan Yesus juru selamat, kami punya juru selamat lain. Nah, ini yang tidak alkitabiah. Berarti ada juru selamat lain selain Yesus di dunia. Orang bisa mengklaim. Sedangkan Yohanes 14 ayat 6 katakan tidak ada jalan lain kepada Bapa atau ke surga kecuali melalui aku. Saya percaya jawaban Yesus bukan hanya kepada Thomas, tapi kepada seluruh dunia. Tidak ada orang yang dari seluruh dunia ini datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Itu diperjelas di mana? Coba kita memperhatikan Kisah Para Rasul 4. Saya membaca Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ini bagian terakhir lalu kita menyimpulkannya. Dikatakan begini, tetapi karena mereka, Kisah Para Rasul 4 ayat yang maksud saya 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, tidak ada nama lain di kolong langit ini. Ini kita mau lihat, mari kita mau bikin musyawarah di sini. Saya mau bertanya, nama Yesus diberikan di kolong langit. Kolong langit ini nama Yesus diberikan kepada siapa saja? Apa kepada orang percaya? Kolong langit ini apa? Kolong langit ini kepada orang percaya atau hanya kepada hanya orang percaya atau ke seluruh dunia? Teks ini tidak pernah menyetujui kalau ini kolong langit hanya orang percaya. Ya, tidak ada nama lain di kolong langit ini. Kalau terjemahannya Yesus diberikan kepada manusia, itu lai. Ya, dikatakan tadi, sebab di bawah kolong langit ini di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, itu lai. Tapi teks aslinya diberikan en anthropois. Jadi ada lokasi. En itu datif, itu lokasi. Anthropois jamak, lokasi bukan hanya kepada manusia, ke seluruh manusia di dunia. Sekali lagi, tidak ada data di Alkitab mengatakan kolong langit ini hanya orang percaya. Seluruhnya. Karena itu anthropois jamak ini, en anthropois itu ada di dalam seluruh umat komunitas dunia. Kata memberikan di sini, kata memberikan, kata didomi. Yaitu didomi, artinya to give. Di dalam Yohanes 3:16 ditemukan ini. Memberikan anaknya. Ya, memberikan anaknya kepada orang percaya di sana. Kepada dunia juga termasuk. Memberikan anaknya kepada dunia, Yohanes 3:16. Di sini juga kata didomi dipakai. Memberikan Yesus kepada kolong langit ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia berikan anaknya. Karena dia mengasihi seluruh dunia, dia berikan anaknya. Yohanes 3:16 bunyinya di situ. Itu bagian A. Tapi keselamatan bagi siapa yang percaya, bagian B. Di sini juga kata didomi dipakai. Ya, Allah memberikan Yesus kepada kolong langit. Didomi itu kepada en anthropois, seluruh dunia.
semua manusia di kolong langit. Kisah 4:12 ya berbicara kolong langit seluruh dunia, tapi selamat ini hanya orang percaya. Simpulan ya. Jadi penebusan dalam dokumen Petrus dan juga Paulus, bahkan tulisan Lukas lain dan Yohanes pada suratnya, penebusan ini ada dua hal ini yang terjadi. Dari sisi skop teritorial, supaya dunia tahu bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia, tidak ada lain. Kepada orang yang tidak diselamatkan kena kasih Tuhan, tahu bahwa tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus. Itu skop unlimited. Supaya tidak ada yang mengatakan, oh Yesus itu hanya juru selamat orang percaya. Kalau begitu kami yang tidak percaya, kami punya juru selamat. Kalau begitu ke surga itu ada banyak jalan. Tidak, Yohanes 14 ayat 6 sudah mengunci. Dan sebab itu kolong langit bumi ini dipenuhi dengan skop penebusan Yesus, unlimited. Tetapi skop soteriologis hanya orang percaya. Karena itu dalam kesimpulan ini harus mari kita para teolog, hamba Tuhan, mahasiswa apalagi mulai belajar harus bedakan ya, bedakan skop teritoria. Kasih penebusan itu, kasih Yesus, dan skop soteriologis. Secara teritoria skopnya seluruh dunia, kolong langit, tapi secara soteriologis skopnya adalah orang percaya, terbatas. Kalau begitu apakah bertentangan unlimited dengan limited? Tidak bertentangan. Justru harmonis, saling melengkapi, menyatakan kasih kesempurnaan kasih Allah, kemutlakan kasih Allah. Tidak bisa dibatasi. Unlimited menjelaskan skop kasih Allah itu memenuhi seluruh bumi. Limited menjelaskan tentang skop soteriologis, hanya orang yang percaya yang diselamatkan. Karena itu ada dua tokoh ini di dalam buku mereka mengulang-ulang. Kalau Paul Enns menyebut bahwa penebusan itu tidak terbatas. Kalau Walford mengatakan pendamaian tidak terbatas. Kalau yang lain mengatakan bahwa penyelamatan tidak terbatas dalam konteks-konteks ini, yaitu skop bukan keselamatan. Saya yakin data ini, yang saya yakini ini yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Soal orang punya pandangan itu biasa-biasa saja. Tidak ada masalah, tapi pandangan yang sudah disampaikan ini dilihat dari Alkitab dan dukungan para tokoh tadi menyebabkan dua kecenderungan, limited dan unlimited, tidak bertentangan, tetapi itu menjelaskan kesempurnaan kemahakuasaan Allah bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati pelayanan bahkan keluarga kita semua. Shalom.